Selamat datang teman-teman, selamat mendengarkan presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dion Chandra bersama kelompok saya yang bernama Marcelin Vania Teofani, Cornelia Maria Radita, dan Christina S. Alusixing. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk menjelaskan empati dan etika dalam penelitian kualitatif. Sebelum melanjutkan ke dalam penjelasan kita hari ini, saya akan memberikan pendahuluan yang berisi mengenai penjelasan-penjelasan mengenai etika yang harus Anda ketahui sebelum melanjutkan informasi yang akan kelompok sampaikan. Etika merupakan sesuatu yang harus dipegang oleh setiap peneliti. Mereka yang ingin melakukan penelitian harus memahami cara berperilaku serta memperlakukan subjek penelitian. Sebagian besar penelitian kualitatif membutuhkan partisipan berupa manusia dalam mendukung proses penelitian yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, bagaimana keterlibatan serta keaktifan partisipan yang ada harus diusahakan semaksimal mungkin. Peneliti yang ingin melakukan penelitian harus selalu mengingat hal ini, sehingga proses penelitian dapat selalu dilakukan tanpa melalui banyak kendala ataupun melangkahi nilai moral karena mengatasnamakan diri sebagai seorang peneliti. Sebuah penelitian yang baik harus selalu diperlukan adanya hubungan yang ada dan terjalin antara peneliti dengan subjek yang akan diteliti. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Marvasti pada tahun 2004. Mengingat bahwa subjek yang diteliti merupakan seseorang yang memiliki akal budi dan pikiran, seseorang tidak dapat sembarangan melakukan proses penelitian. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan serta merugikan partisipan dapat dinilai sebagai suatu tindakan yang tidak etis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kelompok ingin menunjukkan apa-apa saja sih yang harus dipahami soal etika dalam melakukan penelitian kualitatif. Informasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya yaitu etika penelitian. Etika penelitian merupakan tanggung jawab dari peneliti kepada partisipan. Nah, tanggung jawab tersebut merupakan apa sih yang harus dilakukan oleh peneliti dan tidak boleh dilakukan oleh si peneliti kepada orang yang akan ditelitinya. Nah, etika penelitian ini dibuat agar si peneliti tahu batasan-batasan sejauh mana dia harus bertindak, sehingga tidak dapat merugikan atau membahayakan si partisipan. Selanjutnya ada 4 prinsip dasar dalam etika penelitian yang harus dipatuhi oleh si peneliti. Yang pertama, berpartisipasi secara sukarela. Nah, di sini peneliti harus meyakinkan si partisipan bahwa dia bersedia atau berkontribusi langsung untuk mengikuti penelitian tanpa adanya paksaan. Nah, paksaan ini bisa secara fisik maupun non fisik. Jika peneliti memaksa partisipan untuk melakukan penelitian tersebut, maka peneliti sudah melanggar etika dasar dalam penelitian tersebut. Tidak hanya kekerasan, jika peneliti memberi berupa barang atau uang yang sebagai imbalan karena si peneliti mendapatkan sebuah data dalam penelitian itu, maka ini juga berupa pelanggaran dari etika penelitian. Yang kedua yaitu perlindungan partisipan penelitian. Nah, di sini seperti pertanyaan yang akan ditanyakan kepada partisipan. Nah, bentuk pertanyaan ini juga harus dipilah-pilah agar tidak menyinggung si partisipan. Nah, sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu si peneliti harus memberikan pertanyaan itu kepada si partisipan, dan si partisipan bisa memilah pertanyaan tersebut mana yang pertanyaan yang memberikan efek negatif kepada dia. Nah, langkah-langkah ini harus diambil sepenuhnya oleh peneliti agar menjauhkan partisipan dari hal-hal yang dapat mengancam si partisipan. Yang ketiga itu kerahasiaan dan anonimitas. Kerahasiaan di sini maksudnya yaitu si partisipan tidak ingin identitasnya itu diketahui oleh orang lain.
maka si peneliti harus menghargai keputusan si partisipan dengan tidak mencantumkan identitasnya di penelitiannya. Sedangkan anonimitas merupakan identitas respondennya yang bahkan tidak diketahui oleh si peneliti. Nah, kerahasiaan dan anonimitas ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan identitas partisipan. Apalagi jika topik yang akan dibicarakan bersifat topik tabu atau konvensional. Yang terakhir yaitu bermanfaat bagi partisipan penelitian. Nah, dalam melakukan wawancara, pastinya si partisipan meluangkan waktunya, sehingga si peneliti harus memberikan kompensasi dalam penelitian ini. Nah, menurut si Silverman, penelitian kualitatif dapat menguntungkan dengan 3 cara. Pertama, dapat meningkatkan kesadaran dan menstimulasi perdebatan mengenai kebijakan publik. Kedua, penelitian kualitatif membuat orang lebih sadar akan keputusan yang telah mereka ambil. Dan ketiga, penelitian kualitatif harus menawarkan cara pandang baru dari suatu masalah yang sudah ada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek-aspek dalam etika penelitian. Di sini sebagai seorang peneliti, tentunya kita perlu mengetahui hal-hal apa saja sih yang diatur dalam etika penelitian. Nah, di sini kelompok akan membahas aspek-aspek penting menurut dua orang tokoh, yaitu Milton dan juga Singleton. Yang pertama, kelompok akan membahas mengenai 4 aspek penting yang dikemukakan oleh Milton. Aspek yang pertama yaitu respect for human dignity. Di sini peneliti diajak untuk dapat terus menghormati harkat dan martabat manusia. Kenapa sih hal tersebut perlu dilakukan oleh peneliti? Jawabannya karena di dalam penelitian kualitatif, subjeknya adalah manusia, yang mana di sini peneliti harus memperlakukan mereka sebagai manusia yang seutuhnya dan tidak boleh bertindak secara semena-mena. Kita juga tahu bahwa di dalam penelitian kualitatif ditekankan bahwa realitas yang terjadi di lapangan harus berlangsung secara alamiah. Maksud dari pernyataan tadi adalah bahwa ketika peneliti mengumpulkan data, seperti melakukan pengamatan, mencatat, dan juga wawancara ini perlu dilakukan secara alami dan tanpa adanya rekayasa. Contohnya, peneliti tidak boleh memaksakan subjek penelitian untuk melakukan hal-hal yang hanya dibutuhkan saat penelitian saja, karena ini tentunya tidak sesuai dengan realitas yang ada. Di sini Milton juga ingin menekankan bahwa ketika peneliti berinteraksi dengan subjeknya, peneliti ini perlu memperhatikan dan menghargai keberadaan mereka sebagai seorang manusia. Kemudian berlanjut ke aspek yang kedua, respect for privacy and confidentiality. Pada bagian ini, peneliti diharuskan untuk dapat menghormati privasi dan kerahasiaan dari subjek penelitian. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena dalam penelitian ini tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang topik yang diangkat mengandung isu-isu yang sensitif, seperti membahas orientasi seksual, konflik antar suku, antar daerah, atau membahas mengenai ras, dan lain sebagainya. Untuk itu, sangat penting bagi peneliti untuk dapat tetap menjaga privasi dan kerahasiaan subjeknya. Di sini ketika melakukan penelitian, sebisa mungkin peneliti tidak boleh merugikan subjeknya. Dengan caranya tadi, terus menjaga identitas subjek. Mengingat sudah dijelaskan di awal tadi bahwa isu-isu yang diangkat dalam suatu penelitian ini dapat mengandung isu yang sensitif, yang bahkan belum tentu dapat diterima oleh orang lain. Untuk itu, menjaga identitas dari partisipan ini sangat penting untuk diingat oleh para peneliti. Kemudian berlanjut ke aspek yang ketiga, yaitu respect for justice and inclusiveness. Sebagai seorang peneliti, tentunya sangat diperlukan adanya sikap yang adil dan juga inklusif. Di sini peneliti harus dapat bersikap terbuka dan juga netral pada subjek penelitiannya yang mungkin berasal dari golongan yang berbeda.
Mengapa sih hal ini perlu dilakukan? Karena di sini fokus utama dari peneliti adalah untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari partisipan demi memenuhi kebutuhan penelitian dengan topik dan permasalahan yang diangkat. Kemudian berlanjut ke aspek yang terakhir, yaitu balancing harms and benefits. Aspek terakhir yang dikemukakan oleh Milton ini membahas tentang perlunya memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan nantinya saat melakukan penelitian. Ketika peneliti melakukan penelitian di suatu komunitas atau di suatu daerah, peneliti ini harus dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak merugikan kelompok atau masyarakat sekitar. Contohnya seperti peneliti sebelum berangkat ke lapangan perlu memperhitungkan kembali berapa jumlah uang yang diperlukan selama beberapa hari tinggal di lokasi dan juga kebutuhan apa saja yang diperlukan di lokasi. Hal ini sangat penting dilakukan supaya peneliti tidak perlu merugikan subjek penelitian, khususnya yang secara finansialnya. Singleton menyebutkan bahwa terdapat 3 aspek yang terkait di dalam etika penelitian, yaitu peneliti, subjek yang diteliti, serta komunitas yang ada di sekitar peneliti. Ketiga aspek tersebut akan dijabarkan lebih lanjut secara rinci sebagai berikut. Yang pertama adalah peneliti. Terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam menjadi seorang peneliti. Antara lain, yang pertama ada misconduct, yang kedua ada research fraud, yang ketiga ada plagiarism. Misconduct. Seorang peneliti dilarang untuk melakukan penipuan di dalam menjalankan proses penelitian. Penipuan yang dibahas dalam bagian ini adalah mengenai tahapan dalam melakukan suatu penelitian. Walaupun dikejar oleh deadline, seorang peneliti dilarang untuk melakukan penipuan dalam suatu penelitian. Semua tahapan harus tetap dilakukan tanpa ada pengurangan ataupun dihilangkan sekalipun. Research fraud. Seorang peneliti dilarang untuk melakukan pemalsuan data penelitian. Contohnya saja, seorang mahasiswa yang sedang dikejar deadline untuk menyelesaikan tugas akhir agar tidak terancam drop out. Mahasiswa tersebut tetap harus memberikan data asli dalam penulisan tugas akhir, seperti tetap memberikan data yang asli yang berasal dari para informan. Plagiarisme. Seorang peneliti dilarang untuk melakukan pemalsuan hasil penelitian. Contohnya, pemalsuan hasil penelitian yang dimaksud adalah ketika seorang peneliti mengambil baik sebagian maupun seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, kemudian diubah ke bahasa sendiri dan diklaim sebagai hasil penelitian yang dilakukan sendiri. Selanjutnya adalah subjek peneliti. Terdapat hal yang penting yang harus diperhatikan dalam menjadi seorang peneliti terhadap subjek peneliti. Terdapat 2 hal, yaitu perlindungan partisipan dan juga informed consent. Terdapat 3 hal penting dalam memperhatikan perlindungan terhadap partisipan. Yang pertama, penelitian yang kita lakukan jangan sampai merugikan material dari subjek penelitian. Contohnya saja, ketika kita ingin melakukan wawancara dengan subjek penelitian secara tatap muka. Kita meminta subjek untuk datang ke suatu tempat seperti kafe. Hal ini jelas akan merugikan material dari subjek penelitian karena subjek harus mengeluarkan biaya transportasi dan juga biaya makanan atau minuman di kafe tersebut. Sebaiknya, seorang peneliti juga memperhatikan hal tersebut agar tidak membebani subjek penelitian, seperti kita memberikan pesangon untuk transportasi subjek peneliti maupun membiayai biaya makanan atau minuman di kafe tersebut saat melakukan wawancara. Kedua, penelitian yang kita lakukan jangan sampai merugikan fisik dari subjek penelitian. Contohnya saja, ketika kita melakukan penelitian yang harus melibatkan subjek untuk berjemur di bawah teriknya sinar matahari di siang hari, dan kita tidak mengizinkan subjek untuk menggunakan perlengkapan perlindungan seperti sunblock.
Hal ini jelas sangat merugikan fisik dari subjek peneliti, karena kulit dari subjek peneliti tersebut bisa rusak saat itu juga. Yang ketiga, peneliti harus memperhatikan kondisi psikologis dari subjek penelitian. Contohnya saja, ketika kita mendapati ternyata subjek yang kita teliti memiliki trauma tentang menonton film horor, namun kita sebagai peneliti malah mengajak subjek untuk menonton film horor. Hal ini jelas sangat merugikan psikologis dari subjek penelitian yang memiliki trauma tersebut. Selanjutnya, informed consent. Informed consent menyangkut tentang kesediaan yang disadari oleh subjek penelitian. Hal ini dikarenakan adanya 3 alasan yang diantaranya adalah subjek penelitian tidak diminta untuk diteliti. Namun, kita sebagai peneliti yang menginginkan subjek tersebut untuk diteliti. Kemudian, subjek dalam suatu penelitian berhak untuk menolak, sehingga peneliti dilarang untuk melakukan pemaksaan kepada subjek. Terakhir, karena subjek penelitian memberikan informasi kepada peneliti, yang dimana peneliti tersebut merupakan orang asing dari subjek peneliti. Maka dari itu, sebagai peneliti, kita harus memberikan penjelasan sebagai mana agar tujuan dan proses dalam melakukan penelitian tersebut diketahui oleh subjek peneliti. Kemudian, sebagai peneliti, kita harus menanyakan kesediaan secara sadar untuk menjadi subjek dalam penelitian tersebut. Hal terakhir yang penting menurut Singleton adalah komunitas di sekitar peneliti. Ada 2 aspek terkait, yaitu pemberi sponsor dan juga hubungan dengan instansi terkait. Yang pertama akan dibahas adalah pemberi sponsor. Tidak menutup kemungkinan bagi peneliti yang handal untuk menggunakan sponsor dalam melakukan suatu penelitian. Melakukan penelitian pastinya akan makan biaya, terlebih apabila peneliti melakukan penelitian dengan cakupan yang sangat luas, maka akan makan biaya yang cukup besar. Etika penelitian secara khusus memberikan aturan kepada pemberi sponsor agar terbebas dari unsur subjektif dan peneliti diharuskan untuk bersifat profesional. Yang kedua adalah hubungan dengan instansi terkait. Seorang peneliti yang akan melakukan hubungan dengan instansi terkait, baik swasta maupun pemerintah, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara peneliti dengan yang diteliti. Hal ini dikarenakan peneliti yang berpijak pada kebenaran pada hasil data yang didapatkan harus berhadapan dengan instansi yang berpijak pada kebijakan yang dikeluarkan. Maka dari itu perlu ditekankan bahwa peneliti tetap harus mendapatkan kebenaran data yang didapatkan dari hasil penelitian. Dari keseluruhan hasil presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok mengenai empati dan etika dalam penelitian kualitatif, kelompok menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif ini membutuhkan adanya interaksi yang lebih dalam antara peneliti dan subjek penelitian. Hal ini perlu dilakukan oleh para peneliti supaya peneliti dapat memperoleh makna kehidupan yang lebih dalam dari partisipannya mengenai suatu peristiwa yang pernah dialaminya. Dengan adanya empati dan etika dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selain itu, membangun relasi yang baik dengan subjek penelitian juga dapat mempermudah seorang peneliti untuk memperoleh data yang lebih dalam. Sebab hal ini dapat memunculkan adanya ambience yang nyaman antara peneliti dan juga subjek penelitian ketika melakukan wawancara. Dengan kita mempelajari prinsip dasar dan aspek dalam etika penelitian kualitatif, peneliti dapat menjadi lebih siap dalam beradaptasi dan bersikap di dalam suatu lingkungan tempat penelitian dilakukan. Dan hal penting yang perlu ditekankan oleh para peneliti adalah peneliti harus dapat menghormati keberadaan subjek penelitian sebagai manusia yang seutuhnya, dan juga peneliti tidak boleh merugikan kehidupan subjek penelitian, supaya di sini peneliti dapat meninggalkan jejak yang baik bagi para partisipannya. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 10.
Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua, dan juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat dan stay safe.